Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast. Setelah sebelumnya konten kita jarang wawancara narasumber, hari ini kami bertemu dengan Bang Neno. Bang Neno di satu desa kecil sebenarnya di Kecamatan Gunung Bintang Awai yang namanya. Buka Google Map lah pasti tahu Gunung Bintang Awai. Itu masuk Kabupaten Barito Selatan di Kalimantan Tengah. Desa ini seperti desa-desa lain di Kalimantan Tengah, tidak seramai kota-kota besar itu, tapi orang-orang di sini hidup dengan tenang. Yang menarik sebenarnya adalah di desa Sepaken ini ternyata ada satu penulis yang novelnya beredar kemana-mana, dan sebagai orang yang juga menulis, saya pasti merasa bahwa ini sesuatu kabar yang menarik, karena biasanya para penulis itu tinggal di kota-kota lah dan segala macam, imajinasi orang seperti itu. Ternyata ada penulis yang tinggal di desa Sepaken dan bukunya sukses. Bukunya banyak, rata-rata mungkin temanya nanti Bang Neno cerita. Oke, selamat datang di Ini Budi Podcast, Bang. Apa kabar? Kabar baik. Sehat-sehat ya. Cerita dulu, Sepaken ini desa yang seperti apa? Sepaken ini kalau menurut saya pribadi, desa yang ramah, ya. Terus seperti yang saudara bilang tadi, rukun dan damai. Ya. Nah, itu sih secara garis besarnya. Lahir besar di Sepaken? Kalau saya lahirnya di Desa Bundar. Di mana? Di Desa Bundar. Di Desa Bundar ada di sekitar 30 km lah dari sini. Dari sini Ke arah sana. ke arah Buntok. Ke arah Buntok. Ke arah Sungai Barito. Oh, nggak sampai balik. Terus ke sini? Ke sini karena menikah dengan orang sini. Oh gitu. Oh, istri orang Sepaken. Iya. Berapa orang anak sekarang? Sekarang anak masih satu, umur 6 tahunan lah. TK. Ya. Nah, mungkin cerita sedikit tentang kenapa menulis? Kenapa menulis? Sebenarnya sih kalau ditanya mengapa menulis atau kenapa menulis, karena memang dari kecil saya suka, ya bisa dibilang suka mengarang cerita. Meskipun waktu itu kan yang namanya masih kecil ya kan, ya asal tulis aja. Ya. Nah memang garis besarnya seperti itu sih awalnya, intinya dari kecil suka menulis cerita, suka bikin apa tuh waktu film Angling Dharma dulu. Angling Dharma ya. Nah, sering menerangkan jadi Angling Dharma. Jadi saya tulis di kertas. Kita mainnya Angling Dharma, kamu jadi Batik Madrim, saya jadi Angling Dharma. Jadi ibarat kayak nulis skenario lah gitu. Jadi kita mainkan. Jadi seperti itu permainan dulu. Malum kan dulu kan HP nggak ada. Nah, jadi kan permainan itu kebanyakan dulunya dari televisi. Iya. Betul, belum era YouTube waktu itu ya. Belum. Nah, jadi dari situ sebenarnya mulai adalah rasa ingin menulis. Nah, kalau dibilang mungkin seperti kayak adalah bakat mungkin lah. Waktu itu kan belum nyadar kan. Nah, setelah lanjut lama ditinggalkan masalah itu, lalu akhirnya masuk jadi guru honor. Di sini. Honor, iya. Di Bantai Bambore. Di Bantai Bambore. Masuk jadi guru honor. Dari situ kan saya baru mulai menyadari bahwa kayaknya menulis ini perlu. Kenapa perlu? Karena mungkin yang kita sampaikan secara lisan itu bagi saya ya, itu masih kurang rasanya. Kalau tidak dituliskan lah. Nah, jadi kan dalam mengajar siswa, terutama siswa SD, saya kan mengajarnya di SD. Nah, jadi kan Oke, Om Neno. Dari nulis di Facebook, bisa ceritakan gimana ceritanya kemudian berpikir untuk bikin jadi buku, pengalaman gitu. Jadi awal mulai menulis, maksudnya menulis ke novel kan? Ya. Nah, saat di Facebook mulai dikenal menulis cerpen lah, anggap cerpen di Facebook lah, seperti itu kan. Lalu ada salah satu teman, waktu itu saya ingat nama Facebooknya Imbang Menawi kalau nggak salah. Nah, salah 4 Tea. Oh, ya nama Facebooknya kalau nggak salah. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk mereka kan, karena waktu itu teman itu tadi mengundang saya. Mereka bilang, Bang Neno, ini
Bang Neno itu bagus nah menulis cerita menurut mereka kan. Ya. Nah, jadi ini kami yang punya grup. Ya. Nah, grup menulis ini anggotanya ya lumayan lah ribuan Ya. kan. Nah, kalau mau nulis cobalah. Kalian tulis di situ mereka bilang. Oke. Oke, saya bilang cobalah. Tapi saya malu kan, misalnya saya bilang kan ini keahlian saya ini masih belum ada lah. Ya. Masih kurang lah saya bilang kan. Nah, nggak apa-apa mereka bilang kan ini kan cuma grup Facebook aja. Facebook aja. Nah, nggak jadi masalah. Ya udah, saya coba nulis waktu itu pertamanya adalah cerita Bajat. Nah, cerita Bajat mengisahkan pengalaman warga Sungai Pakaian juga. Nah, waktu itu warga Sungai Pakaian juga. Yang narasumber saya kan, nah, Ya. saya tulis. Dan respon di grup yang dimaksud itu juga waktu itu adalah grup KBM ya. Oke. Grup komunitas bisa menulis di Facebook. Ya. Sampai saat ini masih ada grup itu, cuma sudah berbeda pengurusnya. Lalu setelah menulis cerita yang judulnya waktu itu saya angkat lagi Bajat, tapi waktu itu kan Bajat Kerbau. Apa? Bajat Kerbau. Bajat Kerbau. Iya, Bajat Kerbau. Nah, jadi setelah Bajat Kerbau dan lumayan waktu itu responnya sekitar 2.000 pembaca di grup. Ya. Karena anggota grup itu ada sekitar 200.000 waktu itu. Ya. Melihat dengan pembaca yang sedemikian kan, semangat saya muncul. Ya. Meskipun ya kritik akhirnya ya yang seperti yang saya malukan itu tadi, kritik dan saran di komentar tuh banyak. Bang ini kurang ininya bang ini tenangnya. Nah, di situ saya baru sadar. Oh, di sini ternyata saya kira dulu baik-baik aja nulisnya mudah ternyata tidak. Nah, setelah dikomentar, dikritik oleh orang yang sudah penulis-penulis yang sudah penulis novel kan, yang memang sudah jadi penulis novel lama, dikasihlah kritik, masukan dan sebagainya kan. Oh, ternyata saya pikir kan begitulah, ternyata menulis itu tidak mudah. Ya. Tapi saya justru itu pemicu semangat saya. Ya. Nah, dengan kritik seperti itu, oke, saya langkah lagi. Nah, jadi jangankan menyurutkan niat saya, malah saya kan semangat. Nah, malah saya semangat. Oh, jadi saya buktikan cerita, kan permintaan ada sudah dikritik masalah tanda baca dan sebagainya, ternyata. Ya. Nah, alur masih dikritik juga ada. Tapi request juga banyak. Bang, ceritakan yang cerita khas Kalimantan Tengah. Nah, horornya apa? Soalnya kalian baru pernah dengar, kayak Karyaukan, Bajat kan. Nah, terus apa lagi bang? Nah, mereka bilang, kalau ada request, nah ternyata request itu banyak. Itu semakin memicu semangat saya. Lalu saya coba menulis waktu itu cerita Dalung. Kisah nyata pembangkit mayat hidup. Ya, jadi saya tulis waktu itu. Itu berdasarkan narasumber yang tidak bisa saya sebutkan karena memang begitu dimintanya. Nah, dari narasumber mereka untuk tidak ditanyakan cerita sebenarnya. Oke, saya bilang. Nah, jadi kan sudah ada perjanjian lisan seperti itu kan, saya angkat ceritanya. Nah, ternyata di situ mulai dari tanda baca, alur, saya susun sedemikian rupa. Makanya waktu itu saya menulis untuk satu cerita itu Dalung itu kan ada sekitar 2 minggu. Baru selesai 2 minggu, baru saya posting. Biasanya kan ya 1-2 hari ya udah ya kan saya tulis ibarat gitu. Nah, jadi di Dalung ini saya agak lebih tingkatkan lagi kritik dan saran orang saya dengarkan. Di sini koma, di sini ini saya benahi lagi kan, alurnya saya benahi lagi. Dan ternyata cerita Dalung ini di grup itu tadi tembusnya 8.000 pembaca. Wow. Ya. Waktu itu 8.000 pembaca. Ini adalah sungguh bagaimana luar biasa rasanya. Seumur hidup. Biasanya kan di Facebook cuma kalau status kita kan 100 sudah awal-awal bikin Facebook kan 20 aja sudah setengah mati senangnya. Iya. Ini ada di grup 8.000 orang pembacanya situ. Nah, dari situ mulai berdatangan pinangan-pinangan dari penerbit indie kan. Nah, mulai muncullah pinangan-pinangan. Tapi saya masih tetap tidak percaya diri saya rasanya. Karena kan pertama, ternyata kan saya masih jauh lah. Ternyata saya sadar kan, di penulisan ternyata saya jauh lah. Kenapa saya merasa begitu? Karena mulai dari komentar. Dan yang di komentar dikit itu benar adanya. Ini bang, mulai dari ininya ini bang, urutannya ini. Kalau bikin cerita begini-begini seharusnya pembukanya ini. Oh, saya pikir ternyata kurang saya banyak. Tapi seperti kembali lagi di tadi kan, saya itulah jadi semangat. Nah, lalu waktu itu ada penerbit, saya lupa nama penerbitnya, penerbit ini juga meminang, saya kirimkan bentuk buatnya, dikembalikan lagi. Mohon maaf bang, kata mereka kan, mohon maaf ini kurang nih, ini
tim editor kami pusing ngurus ini. Ya udah saya bilang kan enggak apa-apa. Nah, memang saya ya saya akui ya. Nah, saya kan masih amatir, saya masih sebutannya memang nol lah masih untuk kepenulisan yang di novel kan. Kalau yang di Facebook kan nggak jadi masalah kan, itu kan asal-asalan aja masih dibaca. Kalau di novel mereka bilang kan nggak bisa mau gue lah gitu, nggak bisa seenaknya bang mereka. Oh iya saya bilang terima kasih atas sarannya kan atau misalnya terima kasih. Lalu kembali saya tarik lagi naskah, saya berikan, saya revisi lagi. Saya selidik mana ya ini yang seharusnya begini susunannya. Bahkan saya ke sana kemari kan cari referensi bagaimana sih bentuk naskah itu yang benar, susunan naskah yang benar bagaimana setidaknya kan. Saya cari-cari akhirnya dapatlah dari Google dan segala macam kan. Beginilah cara penyusunan kerangka naskah yang benar, penulisan subjudul, peletakan subjudul kan. Nah di situ setelah itu saya rasa bagi saya kan ya oke lah, ini mungkin sudah bisa diterima. Saya cobalah kirim lagi. Mereka bilang oh ini sudah mulai oke bang. Mereka bilang tapi mohon maaf kan kami untuk sementara mereka bilang kan untuk horor stop dulu. Karena kami khusus budaya lah, latihan budaya dan materi semacam tarian. Enggak bukan horor kan. Ya udah nggak jadi masalah kan. Saya tarik lagi. Nah tidak lama setelah itu sekitar 3 hari setelah itu kan muncullah dari setiap media ini kan. Setiap media terbit katakan bang kami mau pinang naskahnya boleh. Bilang oh boleh. Tapi ini sebelum saya kirim saya bilang kan ini kekurangannya banyak. Nanti mungkin editornya cukup kecil atau apa-apa. Jadi tapi itulah saya bilang kan mohon bantuan, mohon petunjuknya, mohon sarannya. Saya kirimkan ternyata mereka bilang oh nggak apa-apa bang, ini ternyata setelah kami masuk tim editornya kan, oh ini ternyata yang kurangnya udah lumayan lah bang, mereka bilang udah dikit lah kurangnya, bisa kami teruskan. Iya saya syukur kan, saya bilang kan ternyata bisa diteruskan. Akhirnya mereka teruskan dan terbitlah. Berarti yang terbit pertama adalah yang Dalung. Setelah itu apa lagi? Setelah Dalung ini berhasil dan waktu itu lumayan juga penjualannya untuk di daerah Jawa kan. Karena penerbitnya di Jawa. Iya. Di Jawa. Ya ada di mana misalnya. Setelah itu mereka minta lagi dari setiap media yang minta, memang ini kita bikin lagi lah. Apalagi cerita nih. Saya pikir saya cari kemana ini? Oh ada. Saya bilang kan Wingbab ini. Wingbab kan hantu legendaris lah. Terutama untuk Dayak Banyan. Rasanya kalau untuk hantu Wingbab ini untuk Dayak Banyan tidak ada yang tidak tahu. Ternyata secara turun-temurun cerita Wingbab ini diceritakan secara turun-temurun. Oke lah, saya bilang Wingbab. Saya cari narasumber ke sana sini, dapat narasumber yang punya cerita Wingbab, saya angkat. Nah setelah saya angkat cerita Wingbab, ternyata responnya cukup baik juga, diterima juga. Nah setelah diterima, saya pikirkan mungkin cukup ke novel ini kan, saya pikir begitu. Tapi ya itulah. Kembali ke pertanyaan awal tadi, kenapa menulis? Karena saya suka. Itu dia. Iya, karena kalau dikerjakan dengan senang kan pasti hasilnya bagus lah ya. Jadi apa yang saya sampaikan secara lisan akhirnya jadi plek kalau saya sampaikan juga dengan tulisan. Ya kan? Walaupun di awalnya perlu proses. Iya. Sampai sekarang berapa novel ini, Bang? Sekarang totalnya sih ada 9. Wow. Ada 9. Seluruh 9-nya sukses? Atau ada sebagian mungkin nggak terlalu laku lah, mungkin karena apa, mungkin dari judul yang saya ambil. Tapi nggak apa-apa, 9 tuh udah luar biasa. Yang terakhir apa judul yang terakhir? Yang terakhir ini Sakarak. Itu tentang apa? Itu tentang hantu sih, dari, jadi itu agak panjang sih sebenarnya ceritanya kalau untuk Sakarak. Sakarak ini saya ambil karena di suku Dayak Banyan itu ada semacam mantra penolak hantu gitu. Penolak kuya misalnya kan. Pokoknya hantu lah. Secara kan. Nah, jadi di mantra itu ada sebutan Sakarak. Saya gali Sakarak itu apa artinya? Sakarak itu ternyata nama sosok nama hantu lah. Jadi Sakarak itu ternyata mendiang kakek saya bilang. Saya tanya kan, kayak ini di mantra ini kok ada Sakarak ini.
Sakarak ini apa? Oh, sakarak itu hantu, bilang kakek. Oh, jadi sakarak ini hantu. Nah, jadi saya angkatlah cerita ini. Saya cari referensi kan. Sakarak ini. Siapa yang punya cerita ini? Ada tidak cerita sakarak ini? Orang mengalami, ternyata ada. Oh, ternyata ada. Maka saya angkat itu yang terakhir. Betul. Nah, kalau belajar dari pengalaman menulis ya, ini kan backgroundnya selalu horor dan berhubung dengan kedayakan. Menurut saya sebenarnya kekuatan novel yang ini dengan novel-novel lain itu apa yang membedakannya? Tapi ini menurut saya ya. Menurut versi saya. Banyak sekali iya. Kalau menurut versi saya sih, setiap novel yang ditulis itu sebenarnya menggambarkan atau menghiasi atau apa yang sebutannya. Jadi bertahan hidup. Di mana segi keimanan kita kurang, di mana segi pengetahuan kita tentang mistis kurang. Jadi ini nih, orang ini bagaimana dia bertahan hidup dari segala mistis, segala apa dengan iman yang minim, dengan pengetahuan yang minim. Nah, jadi itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan itu, bagaimana orang ini bisa bertahan. Biasanya kan kita kan kalau ada iman beres, kalau ada pengetahuan beres sebenarnya. Tapi bagaimana nasib orang yang imannya tipis, pengetahuannya kurang, dia bisa melalui itu, bisa menjadi itu ya. Sebenarnya dari 9 novel saya itu pesannya sebenarnya ke arah situ aja. Kasih himbauan lah ke kawan-kawan Dayak di mana saja ini untuk jangan tidak menulis paling tidak. Silakan. Kawan-kawan di podcast ini pesan untuk orang-orang Dayak dan non-Dayak lah untuk soal menulis dari Bang Lino. Silakan. Untuk menulis, kalau kita ngomong secara lisan, mungkin hari ini muncul omongan, besok kan mungkin hilang, mungkin sudah lupa. Tapi kalau yang namanya menulis, seperti ini kan, sampai anak cucu saya nanti, nama saya masih ada di sini, kan? Iya. Jadi jejak kita itu dia jelas, artinya ya abadi sehingga apa ya sebutannya. Menulislah kalau kalian ingin abadi gitu. Ya anak-anak muda Dayak saya kira kurangilah budaya lisan ya, jangan terlalu banyak lisan ngobrol terus. Mulailah menulis saya kira, karena padahal sudah menunjukkan bahwa dari desa yang katanya kecil ini ada orang yang menulis dan karyanya bisa sampai kemana-mana. Nah saya kira kalau orang Dayak semuanya menulis pasti ada banyak hal yang diabadikan. Iya. Ada orang Manyan menulis, ada orang Lawangan menulis dan seterusnya. Saya kira ini memperkaya kedayakan kita lah. Oke, pesan terakhir lah ya. Biasanya kan penulis di daerah tuh dianggap kecil dibandingkan penulis di kota-kota besar. Berapa orang silau pada nama-nama hebat-hebat. Iya. Mungkin sekali-sekali lah penerbit jangan indie, tapi bisa masuk ke Gramedia lah atau apalah namanya gitu. Iya. Gramedia. Sebenarnya ada juga impian untuk ke sana. Itu dia. Iya. Ya kawan-kawan Gramedia, Kompas Gramedia ini ada penulis bagus. Ya. Oke, terima kasih banyak pada ngobrolnya hari ini, semoga bermanfaat. Kita malam-malam ini berada di rumah Pak Sekdes saya pakai Pak Jose Rizal, namanya seperti nama pahlawan Filipina yang besar. Ya, terima kasih kawan-kawan yang di podcast dimana saja berada. Semoga konten ini bermanfaat dan terima kasih kawan-kawan desa saya pakai juga terima kasih. Sampai berjumpa lagi di konten yang di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.